Mengutip Aviation Week and Space Technology, Lockheed Martin diharapkan meraih cuan lebih dari 28 miliar US dollar hingga 2032 melalui penyerahan 193 F-35 kepada Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Pesawat pancar gas siluman itu secara perlahan sudah menjadi mesin uang bagi pabrik pesawat terbang asal Amerika Serikat menggantikan F-16. Kini semakin banyak negara sekutu dan mitra paman Sam yang menjatuhkan pilihan pada F-35, khususnya F-35A dan F-35B, guna menggantikan jet tempur generasi 4 dan 4,5. Mayoritas negara yang mengimpor wahana terbang yang didorong oleh Pratt & Whitney F-135PW100 dan F-135PW600 tersebut berada di benua Eropa dan hanya sedikit yang berasal dari rantau Asia Pasifik. Seperti telah disebutkan, konsumen F-35 di kawasan ini hanya Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Tokyo, Canberra, dan Seoul mengakuisisi F-35 yang merupakan varian konvensional Take Off and Landing atau STOL. Adapun Singapura membeli F-35B yang tercatat sebagai versi Short Take Off Vertical Landing atau STOVL dan STOL. Dapat dipastikan bahwa F-35 kepunyaan negeri Singapura akan beroperasi dari geladak Joint Multi-Mission Ship atau JMSS yang akan menggantikan LPD kelas Endurance. F-35B dan JMSS akan menjadi duet maut Singapura apabila negara itu hendak melaksanakan proyeksi kekuatan. Indonesia dan Thailand ialah dua negeri yang tidak seberuntung Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Singapura soal akses ke jet tempur yang pada saat Purwarupa diberi kode X-35. Pada 2020, Washington menolak permintaan Jakarta guna menjadi operator F-35 seperti Singapura, dengan alasan Indonesia harus mengoperasikan pesawat tempur generasi 4,5 terlebih dahulu. 3 tahun kemudian, Amerika Serikat menyatakan tidak kepada Thailand terkait rayuan Bangkok untuk membeli pesawat pancar gas bermesin tunggal tersebut, sebab negeri Gajah Putih dinilai belum siap mengoperasikan F-35. Di balik alasan penolakan Washington kepada Jakarta dan Bangkok, beredar spekulasi bahwa di antara alasan tidak menerbitkan lisensi ekspor kepada dua negara ASEAN itu adalah karena kedekatan mereka dengan Cina. Aspirasi Jakarta dan Bangkok hendak membawa pulang F-35 adalah untuk menggantikan F-16 dalam jangka panjang. Semua varian F-16 yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dan Royal Thai Air Force diproduksi oleh General Dynamics, baik F-16 yang dibeli baru maupun bekas pakai negara lain. Setelah melakukan divestasi Fort Worth Division yang membuat F-16 kepada Lockheed Corporation pada 1993, Indonesia dan Thailand praktis menjadi konsumen Lockheed Corporation yang pada 1995 berganti nama menjadi Lockheed Martin. Lockheed Martin sendiri ditetapkan oleh Pentagon sebagai pemenang program Joint Strike Fighter atau JSF pada 26 Oktober 2001 alias 1,5 bulan setelah 9/11. Setelah Paman Sam menyatakan tidak terhadap permintaan Jakarta untuk membeli F-35, Indonesia berpaling pada Boeing guna mengakuisisi F-15EX. Gedung Putih, Pentagon, dan Capitol Hill mendukung sikap Indonesia yang melirik kepada pabrikan yang terlibat dalam program F-22 tersebut. Tentu saja sikap Jakarta tidak membuat Lockheed Martin bahagia, sebab salah satu raksasa industri pertahanan Amerika Serikat itu ingin agar pasar jet tempur Indonesia tetap dalam cengkeramannya. Sebagaimana diketahui, sejak 2015 Lockheed Martin sudah gencar melakukan kampanye pemasaran F-16 Viper ke Indonesia. Terdapat kecenderungan bahwa Indonesia akan menggabungkan diri dalam klub operator F-15 pada jangka waktu 2025-2029 alias setelah pemerintahan baru terbentuk. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kemungkinan besar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memenangkan pemilu presiden tahun ini. Apabila Komisi Pemilihan Umum mengumumkan kemenangan tersebut, hampir pasti sejumlah program pengadaan yang tertunda pada periode terakhir MEF akan diwujudkan pada era 2025-2029, termasuk F-15EX.
Dengan kedudukan sebagai orang nomor satu di Republik ini, Prabowo Subianto mempunyai kekuasaan untuk menentukan anggaran negara secara keseluruhan. Tentang nasib F-16 di pasar Indonesia, pemerintahan saat ini telah mengalokasikan dana pinjaman luar negeri atau PSP senilai 510 juta US dollar. Program tersebut sudah memiliki penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setahun silam. Dalam waktu dekat, masa berlaku PSP tersebut akan jatuh tempo, sehingga eksekusi kegiatan upgrade F-16 menjadi secara viper penting dan mendesak. Mengutip sejumlah sumber yang kredibel, proses administrasi program upgrade F-16 AB tengah berjalan, namun belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Program upgrade F-16 AB menjadi setara Viper nampaknya penuh dengan tantangan. Dalam kegiatan itu, Lockheed Martin selaku OEM harus terlibat karena mereka memegang berbagai informasi, data dan pengetahuan teknis terkait F-16 Viper. Tanpa keterlibatan pabrikan yang juga membuat F-35 tersebut, nyaris mustahil program upgrade akan berjalan lancar. Pertanyaannya adalah, seberapa cepat Lockheed Martin merespon rencana Jakarta untuk meningkatkan kemampuan burung besi itu? Pemerintah Amerika Serikat harus pula terlibat dalam program upgrade F-16 AB Indonesia. Sejumlah peralatan elektronika yang akan menjadikan pesawat Block 15 OCU menjadi setara Viper hanya dapat diakuisisi oleh Indonesia melalui skema FMS. Dapat dipastikan bahwa Washington akan mendukung dan memberikan lampu hijau untuk kegiatan tersebut, termasuk menerbitkan lisensi ekspor untuk peralatan elektronika yang diklasifikasikan sebagai jalur FMS. Masalah administrasi FMS akan dapat dimulai saat kepastian program F-16 menjadi setara Viper dapat ditentukan lewat penandatanganan kontrak kepada pihak terkait yang berkompeten. Belum dapat dipastikan kapan program upgrade F-16 menjadi setara Viper dapat dilaksanakan, sebab terdapat sejumlah hal yang terkait dengan pembiayaan program, kontrak, dan lain sebagainya yang harus dibereskan terlebih dahulu. Sebagai ilustrasi, urusan loan agreement adalah kewenangan lapangan banteng, sedangkan hal ihwal kontrak program merupakan kewenangan Medan Merdeka Barat. Dalam hal ihwal kontrak, Kementerian Pertahanan harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan TNI Angkatan Udara sebagai pengguna burung besi yang mengadopsi engine F-100PW 220 keluaran Pratt & Whitney. Di samping upgrade 10 F-16 AB, pekerjaan rumah terkait F-16 yang diwariskan oleh pemerintahan saat ini kepada pemerintahan baru pasca 20 Oktober 2024 adalah nasib 23 F-16CD Block 25. Apakah pesawat pancar gas ex-USAF tersebut akan pula mendapatkan program upgrade menjadi setara Viper atau tidak pada masa 2025-2029? Begitu pula dengan perpanjangan usia struktural jet tempur yang memakai radar AN/APG-68 tersebut agar tetap dapat terbang hingga menjelang 2040. Bagaimanapun, armada F-16 ABCD masih akan menjadi andalan kekuatan udara Indonesia di masa Jakarta, secara perlahan menerima masuknya 42 Rafale hingga akhir dekade ini dan pula kemungkinan masuknya F-15IX. Peluang bisnis Lockheed Martin yang hilalnya telah nampak di Indonesia ialah upgrade F-16 menjadi setara Viper. Adapun prospek Jakarta mengucurkan uang kepada Lockheed Martin lewat Pentagon guna mendatangkan F-16 Viper Block 72 belum nampak hilalnya di ufuk barat. Mungkin hilal yang akan tampak dalam masa yang dekat adalah hilal bagi Boeing untuk melepas dahaga di pasar negeri ini.